Pura-pura lumpuh. Episode 30. Malam Panjang. Karya Via Raya. Jadi gimana? Mau nggak? Tanya Firas lagi. Jawab Prita sambil menganggukkan kepalanya. Firas tersenyum bahagia dan langsung memeluk Prita. Ia tidak bisa membayangkan betapa bahagianya ia hari ini. Begitu pula dengan Prita. Ia merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang Firas rasakan saat ini. Makasih banyak sayang, ucap Firas sampai menitikkan air matanya karena terlalu bahagia. Akhirnya malam panjang pun terjadi. Malam di mana yang seharusnya sudah terjadi di hari pertama mereka menikah. Firas tidak lagi terlihat seperti orang sakit. Ia sembuh dalam hitungan detik. Sepertinya sakit hanya perantara baginya untuk mengikat Prita. Sampai pada keesokan harinya, justru Prita yang sakit karena tidak bisa berjalan. Firas bangun pagi dan melayani apapun yang Prita butuhkan. Ia ingin melakukan apa saja untuk wanitanya. Ia bahkan tidak mengizinkan asisten rumah tangganya untuk membantunya menyiapkan makanan untuk Prita. Semuanya benar-benar ia lakukan sendiri. Setelah menyiapkan makanan, ia berjalan menaiki anak tangga untuk membangunkan Prita. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sayang, bangun udah siang, ujar Firas sambil mengusap-ngusap puncak kepala Prita. Prita membalikkan badannya memunggungi Firas. Matanya masih terasa sangat berat karena tadi malam Firas tidak membiarkannya tidur. Bangun sayang, udah jam 7, ujar Firas mencoba membangunkan Prita lagi. Apa? Jam 7? Prita terbelalak langsung bangkit dan turun dari tempat tidur. Karena hari ini hari Selasa dan sudah seharusnya Prita berangkat ke sekolah. Ia terkejut mendengar Firas menyebutkan jam berapa saat ini. Au! Pekik Prita kesakitan hingga jatuh tersungkur di lantai. Prita, kamu kenapa sayang? Teriak Firas bergegas menghampiri. Sakit om. Lirih Prita meringis kesakitan. Bagian tubuh bawah Prita terasa sangat sakit karena ulah Firas semalam. Bagaimana tidak, malam pertama yang Firas tunggu-tunggu akhirnya tiba. Jadi pria itu melakukannya dengan sepenuh hati dan sangat menggebu. Mana yang sakit? Sini biar aku lihat. Apaan sih om? Balas Prita sambil memukul bahu Firas. Loh, kenapa? Sini biar aku bantu obatin, ucap Firas tidak tahu maksud Prita. Prita menepuk punggung tangan Firas sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bagaimana bisa ia mengatakannya pada Firas bahwa bagian mana yang terasa sakit? Nggak perlu om, lebih baik om Firas bantu aku ke kamar mandi aja. Tolak Prita meminta Firas membantunya berdiri dan pergi ke kamar mandi. Ya udah deh. Oh iya, tadi aku udah kasih tahu Anggi kalau kamu hari ini nggak masuk karena sakit. Jawab Firas mengangkat tubuh ramping Prita dan membawanya ke kamar mandi. Ia membantu Prita mengisi air hangat di batap. Kemudian ia keluar setelah membantu Prita berendam. Ntar kalau udah selesai panggil aku aja, kata Firas sebelum akhirnya keluar. Prita mengangguk dan mulai melakukan aktivitas mandinya. Namun karena masih terlalu mengantuk, ia tertidur di dalam batap setelah selesai melakukan ritual mandinya. Prita menguap hingga akhirnya terlelap. Sementara Firas, ia meminta semua asisten rumah tangga yang ada di rumahnya untuk memindahkan semua barang yang ada di kamar bawah ke kamar atas. Karena mulai saat ini, Firas resmi kembali ke kamarnya yang ada di lantai 2.
Proses memindahkan barang tidak membutuhkan waktu lama, karena memang hanya barang-barang Prita saja yang dipindahkan, seperti pakaian, buku pelajaran, dan barang-barang lainnya. Terlebih ada 3 orang yang memindahkannya. Jadi hanya membutuhkan waktu 15 menit, semua barang Prita sudah dipindahkan. Firas meminta Surti agar membawa semua masakan buatannya ke kamar. Ia tahu bahwa kondisi Prita saat ini sedang tidak baik. Jadi ia memutuskan untuk menemani Prita di kamar hari ini. Masalah pekerjaan di kantor, ia bisa menyerahkannya pada Zafran, sang sekretaris. Prita mandi kok lama banget? Padahal udah hampir 1 jam loh. Tapi kok belum selesai-selesai juga? Batin Firas bertanya-tanya. Ia mengetuk pintu kamar mandi dan masuk ke dalam setelah beberapa kali ketukan tidak mendapat jawaban. Tak, Prita sayang, panggil Firas di depan pintu kaca kamar mandi. Kok gak nyaut-nyaut sih? Apa jangan-jangan Prita pingsan? Batin Firas menerka-nerka. Akhirnya ia membuka pintu dan melihat Prita tertidur di dalam batap. Namun ia tidak tahu bahwa Prita tertidur. Ia justru mengira bahwa Prita sedang jatuh pingsan. Prita! Teriak Firas. Ya ampun, kenapa sih Om pakai teriak-teriak segala? Ngagetin orang aja deh. Keluh Prita dengan ekspresi khas orang yang baru bangun tidur. Astaga Prita, aku pikir kamu pingsan. Ucap Firas bergegas berlutut memeluk Prita. Pingsan dari mana? Orang aku cuman ketiduran juga. Aku masih ngantuk banget Om, capek aku tuh. Jawab Prita menunjukkan wajah lelahnya. Maaf, lirih Firas. Gak perlu, cepet ambilin aku handuk, malu aku. Perintah Prita. Firas bangkit dan mengambil kimono. Setelah itu memakaikannya pada Prita dan mengangkatnya keluar. Meletakkan Prita di atas tempat tidur, kemudian ia menuju ruang ganti untuk mengambil pakaian Prita. Kamu mau pakai sendiri apa mau aku pakein? Tanya Firas sambil menyodorkan baju. Pakai sendiri aja. Om Firas keluar dulu, sekalian ambil makanan. Aku udah lapar banget ini. Jawab Prita dengan pipi yang bersemu merah. Siapa yang tidak luluh hatinya jika diperlakukan dengan baik oleh seseorang? Apalagi seseorang itu kini sudah mulai menjamah hatinya. Maka akan dengan mudah bagi Prita untuk tersentuh. Surti, panggil Firas. Iya tuan, jawab Surti menunduk. Tolong bantu saya bawa semua makanan ini ke kamar saya, ujar Firas memerintah. Iya tuan, jawab Surti lagi. Firas membawa makanan buatannya ke atas dengan dibantu oleh Surti. Ia membuat roti lapis ikan tuna, pasta dan stik daging sapi, juga beberapa makanan lainnya. Semuanya ia yang membuat sendiri dengan melihat video tutorial memasak. Ia memasak tanpa dibantu oleh siapapun. Ia hanya dibantu menyalakan kompor saja karena memang ia tidak bisa melakukannya. Firas mengetuk pintu beberapa kali sebelum masuk ke dalam kamar. Sayang, kamu udah selesai belum pakai bajunya? Tanya Firas sedikit menaikkan nada suaranya. Udah Om, masuk aja. Terdengar suara Prita dari dalam. Firas dan Surti pun masuk ke dalam meletakkan semua makanan di meja. Kemudian Surti bergegas pamit untuk keluar. Cobain nih makanan buatan aku, kata Firas. Serius ini semua Om Firas yang buat?
Tanya Prita seakan tidak percaya. Iya dong, aku bikin spesial buat istri aku tersayang. Balas Firas mengajak rambut Prita gemas. Istriku sayang. Oh my god, mimpi apa gue semalam? Bisik Prita dalam hati dengan pipi yang terasa menghangat. Firas menyodorkan garpu beberapa isi stik daging. Gimana? Enak nggak? Tanya Firas menatap Prita lekat, takut makanannya tidak sesuai selera istri kecilnya itu. Enak om, enak banget malah. Jawab Prita sambil menganggukkan kepalanya. Ya udah, habisin aja semuanya. Besok-besok biar aku bikinin lagi. Prita makan disuapi oleh Firas dengan lahapnya. Ia menghabiskan semua makanan yang Firas buat hingga terasa begah. Setelah selesai makan, Prita menonton drama Korea ditemani oleh Firas. Mereka berdua terlihat seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya. Dari pagi, Pak Irsyad sudah menunggu Prita. Namun sampai jam sekolah berakhir, ia tidak kunjung bertemu dengannya. Sampai pada akhirnya, ia tidak sengaja berpapasan dengan Anggi dan ia pun bertanya di mana keberadaan Prita. Anggi, panggil Pak Irsyad bergegas menghampiri Anggi yang sedang berjalan di koridor sekolah. Anggi menoleh tetapi tidak menjawab. Ia sudah terlalu kesal melihat sikap Pak Irsyad yang selalu membuat Prita sakit hati. Apalagi terakhir kali sampai membuat Prita menangis. Prita mana? Kok dari pagi saya nggak lihat? Tanya Pak Irsyad. Hari ini Prita nggak masuk. Kenapa? Jawab Anggi ketus dan balik bertanya. Apa? Sakit? Pak Irsyad terkejut mendengar jawaban Anggi. Ya, sakit. Jawab Anggi berlalu pergi tanpa mempedulikan Pak Irsyad. Anggi, tunggu! Teriak Pak Irsyad berlari mengejar Anggi. Apalagi sih Pak Irsyad? Tanya Anggi dengan nada mengeluh sambil memutar bola matanya malas. Kamu mau kemana? Tanya Pak Irsyad. Ya pulanglah Pak, emang mau kemana lagi? Sahut Anggi malas. Kamu nggak mau jenguk Prita? Kalau mau, ayo bareng saya. Tanya Pak Irsyad mengajak. Ih, Pak Irsyad ngapain sih? Ngeselin banget deh. Pakai tahu lagi gue mau jenguk Prita. Gerutu Anggi. Sebenarnya memang Anggi berencana untuk menjenguk Prita. Tapi ia tidak ingin memberitahu Pak Irsyad. Karena ia tahu bahwa saat ini Vira sedang ada di rumah menemani Prita. Kalau sampai Pak Irsyad ikut, maka rencananya untuk menyatukan Prita dengan Firas akan terganggu. Anggi, gimana? Mau nggak yuk bareng saya? Panggil Pak Irsyad menepuk tangannya di depan wajah Anggi. Saya mau langsung pulang Pak. Jenguk Pritanya besok aja pulang sekolah. Tolak Anggi berbohong. Mendingan sekarang aja. Takutnya kalau besok Prita udah berangkat ke sekolah. Pak Irsyad sedikit memaksa dengan menarik tangan Anggi. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil hati Prita kembali. Tapi Pak, nggak ada kata tapi-tapian. Ayo. Potong Pak Irsyad tidak menerima penolakan dari Anggi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.